diputuskan oleh Polsek itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal dan sudah dikuburkan. Setelah itu ada yang kesurupan, namanya Linda. Jarak antara rumah Vina ke Linda ini agak jauh, hampir perjalanan 20 menit. Ketika mendengar kesurupan, itu berarti kan kakaknya Vina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sebenarnya di situ. Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam enggak ya? Iya. Ya, tapi kita anggap kesurupan itu ada. Dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HP-nya utuh, dan dari situlah terjadi peristiwa di mana Pak Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Aep Dede inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan 4 motor berboncengan, dan dia melihat ketika ada di warung membeli rokok dan dia melihat dari jarak 100 meter. Ya 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar, dan hafal satu-satunya sampai 8 orang. Bahkan kalau Aep mengatakan Peggy pun dia tahu. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil, ternyata warung nasi, bukan warung rokok. Dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore. Saya geser terus ke ujung sampai ke bertemulah dengan warung Madura dekat lampu merah, tapi jarak ke tempat warung itu sangat jauh, lebih dari 100 meter. Pada saat itu saya didatangilah Peri. Peri ngomong pada saya, tidak percaya terhadap keterangan Aep, saya di sini, saya tidak mungkin itu Pak, itu bohong. Nah dari situ saya agak mulai, nah ini harus siapa lagi saya tanya nih. Setelah itu saya bertemu lagi dengan menemui lagi Sakatata. Bertemu Sakatata, saya pertama yang ingin saya lihat, benar nggak Sakatata ini tidak melakukan. Itu dulu satu-satu saya pengen beresin dulu Sakatata. Maka saya bertemu tiba-tiba dengan Sadikun, karena Sakatatanya berada di rumah Ibu Titin. Sadikun menjelaskan pada malam minggu itu Sakatata ngumpul di sini di rumah ini bersama beberapa temannya. Kemudian dia di situ ngobrol, dan kemudian motor temennya mogok. Ketika motor temennya mogok, maka motornya didorong. Istilahnya ada apa tuh? Maka istilah Cirebon itu apa? Di step. Kemudian di step itu terus kemudian melingkar, hampir melewati jembatan flyover. Di jembatan flyover itu, Sadikun gak berani lewat karena ada polisi. Dia tidak pakai helm, tidak punya SIM. Akhirnya dia belok ke kanan. Dari ke kanan itu nyampelah ke bengkel. Saya tidak percaya jujur. Maka saya ngajak rekonstruksi, walaupun saya bukan ahli bidang itu. Ayo kita mulai dari sini. Dan saya tidak memberitahu siapapun. Ayo kita rekonstruksi. Itu yang motornya mogoknya datang, kemudian didorong, betul, belok ke kanan sampailah ke bengkel. Tiba-tiba saya ke tempat bengkel itu, saya bertanya langsung yang punya bengkelnya itu. Dia mengatakan betul pada malam itu ke sini. Setelah itu siapa lagi? Yang bawa motornya siapa? Sekarang lagi kecelakaan, kakinya patah 4. Saya temuin lagi. Ketika temuin lagi, dia menjelaskan malam minggu itu betul Sakatata itu ke sini bersama saya. Saya kan kalau melihat orang bohong, tiba-tiba ditanya, sama kan tidak bohong saya. Siapa sih yang bisa membuat rencana? Kan pasti ada selitnya. Belok jalan dan kemudian dia katakan saya lurus Pak. Biar polisi ada di situ, tapi memang tidak lihat mayat korban. Kalau saya lewat sudah. Artinya dari situ saya sudah meyakini ini Sakatata nggak salah.